bahwa ada framing-framing yang jahat yang kita ketahui bahwa tadi saya melaporkan ke Pak Jokowi bahwa ada pihak-pihak yang ingin bermain menghancurkan dan mengadu domba kita sebagai bangsa. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh posisi RT ya, yang kita tahu bahwa NGO ini atau LSM ini sama seperti kebanyakan kita di Indonesia, dan mereka tidak pernah melakukan investigasi atau menemukan bukti-bukti atau data yang valid mengenai yang dituduhkan Pak Jokowi sebagai koruptor gitu loh ya. Jadi tadi Bapak sendiri hanya ketawa-ketawa saja. Bapak bilang bahwa Mas, saya sudah biasa dari dulu memang juga difitnah, tapi saya happy-happy saja. Menurut Bapak, ya sebenarnya beliau juga bahagia saja, tidak panik. Dan menurut saya yang panik itu orang yang sudah menjadi tersangka korupsi, ya kan? Orang yang ingin mengaburkan fakta-fakta hukum, ya kan? Yang sudah jadi tersangka. Dan saya sendiri mendapat sumber bahwa yang bermain ini adalah dari salah satu kekuatan partai politik dan juga media. Mungkin saya nggak bisa sebut langsung, tapi partai politiknya adalah Partai Dinasti Pedinya Perjuangan dan juga majalah Tempe, ya kan? Karena apa? Mereka ini memang ada hubungannya, ada kolaborasi. Tapi sayangnya, kembali lagi kita harus ingat, kawan-kawan, bahwa kemarin waktu Pilpres ada gugatan di MK itu antara 01 dan 03 juga tidak memberikan bukti-bukti yang jelas, ya kan, dan valid, dan fakta hukum tidak ada. Makanya mereka kalah. Yang ada hanya seperti clipping-clipping dari koran atau media ya. Dan kembali lagi kita ketahui bahwa investigasi nggak ada sama sekali, ya kan. Dan CRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh mau diadu domba. Terus saya tanggapi sedikit juga tadi masalah saya tanyakan ada yang namanya Koni Rahakundini. Bapak bilang ya silakan buktikan kalau ada. Tapi menurut saya kalau memang Koni ini punya bukti, kenapa Hasto menyerahkan ke Koni? Ya kan, Koni ini siapa? Dan dia kan baru di PDIP. Setelah terusirlah dari Nasdem karena nggak dapat sesuatu di Nasdem, ke timnya Ganjar, terus ke tim Pak Prabowo, ditolak oleh TKN kan, Bang Rosan. Makanya Koni mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya 2 tahun. Ya kan? Ini kan fitnah ini. Nanti ada yang akan meracuni Pak Prabowo, dan ini kan nggak benar, kita tahu. Makanya orang sekelas begini jangan sampai bangsa kita percaya gitu loh, ya kan. Dan kalau benar-benar ada, ya kan, Koni punya dokumen, ya kan. Kenapa dokumen ini, ya kan, harusnya kan bisa digugat di Indonesia, ya kan. Terus yang kedua, kenapa nggak dititipkan ke Bu Megawati atau Mbak Puan sebagai Ketua DPR, atau Pak Budi Karya sebagai Menko Polhukam yang dulunya orang BIN. Benar nggak kawan-kawan? Iya kan? Kenapa harus dititipkan seorang Koni yang kabur dari di Rusia karena takut menghadapi proses hukum atas pelaporan dari beberapa teman mengenai dia memfitnah bahwa polisi bisa mengakses Sirekap. Terus yang kedua, pelaporan dari Ketua TKN, Bang Rosan, mengenai bahwa Bang Rosan ada ngomong bahwa Pak Prabowo ini hanya bisa bertahan 2 tahun, ya diracun lah. Jadi kembali lagi kepada masyarakat,
Pak Jokowi baik-baik saja. Beliau sudah mencapai puncak daripada diri beliau sebagai presiden, 4 kali menang dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Terus kemarin mengendorse Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi. Terus banyak juga teman-teman gubernur, teman-teman wali kota yang jadi, ya kan. Beliau sendiri sekarang happy bersama, lihat masyarakat, ya kan, menerima masyarakat, menerima kami semua, bersama keluarga juga bahagia gitu loh. Jadi beliau nggak terpengaruh. Jadi kalau mereka mengatakan Pak Jokowi panik, Pak Jokowi penyebab semuanya ini, yang panik itu yang korupsi, yang sudah jadi tersangka korupsi. Dokumen kejahatan Jokowi itu adalah dokumen yang secara sadar sedang dipersiapkan oleh kelompok Hasto Kristianto. Lagi-lagi target mereka jelas, yaitu untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah dokumen kejahatan Jokowi ini harus kita kategorikan sebagai senjata ideologis yang tidak benar-benar ada, tetapi ini adalah bagian dari narasi konflik ideologis yang sedang terjadi di antara Jokowi, atau tepatnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dan loyalis Jokowi, dan mereka-mereka yang dikatakan sebagai bagian dari kelompok Hasto Kristianto, dan para elit PDIP yang merasa selama ini menempatkan Jokowi sebagai target untuk dikalahkan ketika Jokowi dianggap sebagai orang yang telah melakukan tindakan-tindakan politik yang merugikan kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa dokumen kejahatan Jokowi yang telah dinarasikan dalam ruang-ruang publik virtual kita, bahkan secara sadar disimpan di tempat yang aman sampai ke negara Rusia oleh sahabat Hasto Kristianto, pakar militer Koni Bakri, memperlihatkan kepada kita bahwa ada upaya yang sistematis dan terstruktur. Bahkan upaya ini harus kita katakan sebagai upaya yang secara politis ditargetkan antara lain untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Terakhir misalnya Koni Bakri sudah menyebut nama Iriana Joko Widodo sebagai orang yang tidak boleh tenang-tenang saja, karena dokumen kejahatan Jokowi salah satunya akan membuka tabir dan menelanjangi Iriana Jokowi yang juga dianggap tahu dan bertanggung jawab dalam sepak terjang politik Jokowi, suaminya, ketika ia menjadi presiden selama 2 periode. Teman-teman, saya ingin mempertanyakan apakah memang betul dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah kita harus menyebut bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu sebetulnya tidak pernah ada? Ini adalah bagian dari konflik narasi ideologis, bagian dari perang ideologis yang sedang terjadi di antara kelompok-kelompok yang punya afiliasi pada Jokowi dan pada Hasto Kristianto. Semua punya kepentingan. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada pernyataan, tidak ada argumentasi yang tidak punya kepentingan. Semua kita adalah makhluk yang syarat kepentingan. Karena itu, sasaran-sasaran dari penyebutan dokumen kejahatan Jokowi itu sekali lagi adalah kepentingannya untuk menyeimbangkan narasi yang sudah gaduh, yang menempatkan seorang Hasto Kristianto yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka buronnya Harun Masiku. Itu lagi-lagi hendak memperlihatkan bahwa kekuatan Hasto Kristianto dan kelompok dan orang-orang yang berafiliasi pada Hasto Kristianto masih tetap ada, dan karena itu mereka sengaja menghembuskan dokumen kejahatan Jokowi sebagai bagian dari perang narasi ideologis
yang sedang dipersiapkan oleh kelompok ini. Teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara dalam perspektif filsafat politik, kita selalu akan menyentuh persoalan ini pada apa yang dinamakan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang tanpa konflik? Justru tidak, teman-teman. Justru kalau kita membaca dalam perspektif filsafat politik, maka yang namanya demokrasi adalah rezim pemerintahan yang syarat konflik, kepentingan, dan adu argumentasi dan gagasan. Bahkan di dalamnya konflik-konflik yang penuh dengan aksi-aksi yang sangat menciderai politik sebagai usaha menghadirkan kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari narasi-narasi yang kita selalu akan temukan ketika berbicara tentang demokrasi. Karena itu teman-teman, nggak usah kita kaget, dan karena itu kita merasa bahwa ada masalah ketika kita menemukan narasi ideologis seperti dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan untuk membuat kita tahu bahwa perang ideologis sedang terjadi. Karena itu kita akan melihat bagaimana siapa yang akan beroleh keuntungan dari perang ideologis ketika istilah dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan. Tetapi dari perspektif yang merupakan keyakinan filosofi saya, bahwa politik sebagai kebaikan untuk hidup bersama itu sekali lagi tidak pernah akan dikalahkan oleh upaya-upaya membangun narasi politik atau praksis politik itu sebagai politik dendam kebencian, bahkan sengaja secara sadar ingin memperkeruh suasana. Karena itu saya tetap ingin mengatakan bahwa upaya untuk membuat pihak lain, kelompok lain itu terciderai, bahkan dihancurkan demi target-target politik kita, itu tidak akan pernah menolong politik yang dimainkan oleh seseorang aktor politik, termasuk Hasto Kristianto dan kelompoknya, untuk menghancurkan politik Jokowi dan keluarganya itu dapat mencapai target yang diharapkan. Karena itu teman-teman, segala bentuk narasi ideologis melalui senjata ideologis dengan menyampaikan ke ruang publik virtual dokumen kejahatan Jokowi, sekali lagi perlu dipertanyakan, apakah betul ada yang namanya dokumen kejahatan Jokowi? Saya secara pribadi punya intuisi politik dan keyakinan filosofis bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu tidak pernah ada. Itu bagian dari narasi politik yang sengaja dihembuskan oleh kelompok Hasto Kristianto untuk mengacaukan opini kita, untuk selalu menempatkan Jokowi dan keluarganya sebagai sumber masalah. Dan target-target politik yang dibangun narasinya dari kebencian dan dendam itu tidak pernah akan menolong kita untuk menemukan praksis politik untuk kebaikan hidup bersama kita.